tidak tahu diri karena ingin mengambil uang donasi untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pengobatannya. Itu yang dikira pasti. Karena kebanyakan hujatannya tentang itu. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan. Jemput bola, undang Agus ke istana. Kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini bonyok, kita juga bonyok nih. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah. Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang, biar Pak Prabowo lihat rumah Agus layak nggak? Bedah rumah kali itu mati bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus, bukan Pak Prabowo. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa. Gitu. Nanti saya juga akan menghubungi Novi untuk diadakan rapat terkait dengan perkembangan yang terakhir. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman, para advokat tim setuju dan juga disetujui oleh Novi, saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat ya, bagi para donatur ya, untuk mengirimkan ya atau pendapatnya, jaga pendapatnya itu, atau semacam petisi kita tapi dalam kalau bisa berbentuk catatan gitu. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa uang donasi yang sudah mereka kirimkan ini ya, mereka minta dialihkan untuk kegiatan lainnya, kita selesaikan seperti itu. Lagi-lagi menarik perhatian netizen. Masyarakat dibikin heboh dengan video viral Agus yang terlihat dirinya sedang asik berbincang dengan keluarganya. Yang menjadi viral terlihat Agus bisa berjalan dengan mudah seperti halnya orang biasa yang santai-santai saja, seperti orang bisa melihat sekitar. Video ini direkam tanpa sadar sepengetahuan Agus. Berbeda dengan video yang kita lihat biasanya di media sosial, sosok Agus yang selalu dengan ekspresi wajah sedih dan kesulitan untuk berjalan, bahkan berdiri pun perlu untuk dituntun. Ada juga netizen yang berkomentar menanggapi sikap Agus ini yang dramanya menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Saya ngebayangin seandainya dulu Agus ini ngikutin sarannya Teh Novi, fokus di pengobatan mata aja, terus fokus. Mungkin sekarang ada dua kemungkinan. Agus sekarang dan keluarganya lagi di Singapura atau lagi di Malaysia atau lagi di luar negeri lah, sedang melakukan pengobatan itu ya kan, dan mungkin sudah sembuh gitu loh. Atau kemungkinan yang kedua nih, ya sekarang Agus sudah sembuh, kemudian bahkan sekarang Agus itu sudah punya kafe. Dulu dia kerja di kafe, sekarang dia jadi ownernya kafe dari hasil donasi itu. Kan bisa itu untuk bangun satu kafe 1,5 M loh bos, besar gitu loh. Ini dia sekarang lagi menjadi owner kafe dan dia sudah bisa melihat seandainya mau ngikutin saran Teh Novi dari awal gitu loh, mengobati matanya terlebih dahulu, kan begitu. Tapi sayang, Agus malah ngikutin sarannya Farhad Abbas. Ya udah Gus, silakan Anda sekarang bukannya ke rumah sakit bolak-balik, malah sibuk ke polisi ya kan. Ngikutin siapa? Ngikutin maunya Farhad Abbas. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully, tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar, asal kamu tahu. Pengacara Novi ikut geram dengan perkembangan kasus ini.
Herwanto, pengacara Novi, mengatakan akan segera melakukan tindakan tegas meminta pendapat terbuka kepada seluruh donatur untuk ikut menyikapi ricuh kasus ini. Dengan harapan donatur ada yang ingin uang donasi yang berada di pihak Yayasan Novi agar digunakan untuk membantu pihak lain yang lebih membutuhkan daripada Agus. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Novi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Coba lah tes saja tuh di media sosial. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan pada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu ya, kalinya memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Novi untuk merayu Novi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Novi kan gitu? Kemarin kan baru diperiksa di polisi, dan juga ini respon dia yang terakhir ini sama Farhad kan tetap juga ngomongin Novi. Yang diupload itu ternyata tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu. Ya kalau saya nanti saya nggak tahu komunikasi, tapi saya mulai sekarang ini sudah, kalau saya ditanya ya sebagai penasihat hukum Novi, kalau seandainya saya rapat dengan Novi, saya tegaskan udahlah, tidak perlu lagi kita melakukan bantuan terhadap Novi ya. Tapi nggak tahu Novi kalau punya pendapat yang lain gitu kan. Karena apa? Berdasarkan permintaan dari donatur mereka juga nggak setuju gitu. Nanti saya juga akan menghubungi Novi untuk diadakan rapat terkait dengan perkembangan yang terakhir. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman para advokat tim setuju dan juga disetujui oleh Novi, saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat ya, bagi para donatur ya, untuk mengirimkan ya atau pendapatnya, jaga pendapatnya itu, atau semacam petisi kita tapi dalam kalau bisa berbentuk catatan gitu. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa uang donasi yang sudah mereka kirimkan ini ya, mereka minta dialihkan untuk kegiatan lainnya, kita selesaikan seperti itu. Karena apa? Dilema gitu, kita mau melakukan seperti ini, sementara donatur kenceng loh. Donatur ini dan masyarakat kenceng sekali meminta supaya yayasan untuk tidak melakukan pengobatan terhadap Agus.